Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2461. John memberi isyarat kepada wanita cantik yang telah tinggal di sisinya diam-diam selama ini. Nella, biarkan Harvey tinggal di sini jadi dia akan mempertimbangkan tindakannya. Ketika dia akhirnya bersedia bekerja untukku dan menyerahkan seni tersembunyi untuk menekan pengaruh jahat dengan setetes darah, kamu bisa membiarkannya pergi. John melintas Harvey senyum tipis dipenuhi dengan percaya diri sebelum meninggalkan penelitian dengan tenang. Sama seperti Harvey memindahkan kakinya untuk melangkah lebih jauh, Nella melompat dan memblokir jalannya. Tuan York, tolong tetap. Jika kamu ingin pergi, kamu harus setuju untuk menguasai persyaratan Surrey. Harvey terkekeh, geli. Kau benar-benar berpikir kalian berdua bisa menghentikanku. Kali ini, giliran Nella untuk tertawa. Dia menjentikkan tangan kirinya dan mengungkapkan untuk Harvey beberapa jimat kertas kuning. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang kayu persik dari selubung yang diayunkan di punggungnya dan menyipitkan matanya yang mengancam pada Harvey. Seni geomansi tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa, tetapi juga bisa membunuh. Aku berlatih di yang terakhir. Kamu bisa mencoba menjauh dariku jika kamu suka. Sama seperti dia berbicara, 4 murid dari Surrey Establishment berjalan masuk. Mereka semua memegang piring Feng Shui dan pedang kayu persik. Mereka mendekati Harvey dengan wajah tanpa emosi, berniat membunuhnya. Harvey juga tanpa emosi, tidak terganggu oleh ancaman mereka. Dia mengambil langkah maju dengan acuh tak acuh, tidak terkesan. Nella mengayunkan pedangnya, dan semua jimat kertas di tangannya terbakar itu menutupi pisau. Pedang mulai berasal dengan aura yang menakutkan. Dia mulai melantunkan beberapa mantra. Rin, Pyo, Toh, Sa, Kai, Jin, Retsu, Zai. Plak. Namun sebelum dia bisa mengucapkan kata terakhir dari nyanyian itu, Harvey sudah tepat di depannya. Tanpa satu ons keraguan, dia segera mengayunkan tangannya. Nella terputus di tengah-tengah dan segera dikirim terbang oleh serangan Harvey. Ekspresi 4 murid ianya berubah menjadi horor segera. Mereka buru-buru mengangkat piring dan pedang Feng Shui mereka, dan mengarahkan sinar cahaya terang ke Harvey. Wajah Harvey tetap kosong. Dia menggeser tubuhnya menjauh dari cahaya dengan kecepatan kilat. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian tamparan keras. Yang disebut Master Geomancy ini tidak memiliki kesempatan untuk memberikan mantra apapun ketika mereka jatuh ke tanah dalam penderitaan dan menutupi wajah mereka yang terluka. Nella memegang wajahnya, menatap dengan marah pada Harvey sebelum melompat kembali dan menerkamnya dengan pedangnya di tangan. Saat dia melakukannya, dia mengucapkan nyanyian Iain. Pedang kayu persik mulai bergetar ketika aura yang kuat menyelimutinya. Begitu kuat itu, satu ayunan sama menakutkannya dengan badai salju. Bang! Tapi Nella tidak memiliki kesempatan untuk memukul Harvey dengan pedangnya. Sebelum dia bahkan bisa mengayunkannya padanya, Harvey mengangkat kakinya dan membantingnya dengan tendangan yang kuat. Sekali lagi, dia dikirim terbang dan akhirnya menghancurkan langsung kerak kayu yang mahal tepat di belakangnya. Dampaknya sangat hebat, dia sangat terluka dan bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk merangkak kembali. Pada saat yang sama, pedang kayu persik di tangannya patah dua. Nella menatap pedang yang rusak dengan ketidakpercayaan, wajahnya sekarang dipenuhi dengan keputusasaan. Harvey tidak peduli. Dia berjalan keluar dan melewati pintu dengan acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Segera, dia mencapai kerumunan kecil dan melihat John, yang memegang piring Feng Shui. Harvey berjalan ke arah pria itu dan berdiri di depan John, menyilangkan tangannya. Dia begitu cepat, itu membuat para murid Surrey Establishment tidak menyadarinya. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, Harvey sudah menghalangi jalan John. John sedikit membeku ketika dia melihat Harvey berdiri tepat di depannya. Maafkan aku, Master Surrey.
Harvey mengayunkan tangannya ke seorang murid yang sedang berbicara dengan John, membuat murid itu terbang. Tepat setelah itu, Harvey tersenyum hangat pada John. Sungguh dunia ini kecil. Kita bertemu lagi, Master Surrey. Mengatakan John terkejut, akan meremehkan. Bab 2462. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa Nella, seorang murid yang telah dia latih dengan susah payah, tidak bisa mengalahkan Harvey. Apa yang kau inginkan? John menuntut dengan dingin, memelototi Harvey. Tidak ada, sungguh. Senyum Harvey melebar, semakin cerah setiap detik. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Fabian meneleponku sebelum aku datang ke sini. Karena kau sangat menginginkan dia mati, aku tidak keberatan mengeluarkannya dari sini. Apakah kau pikir kau masih bisa keluar dari Las Vegas tanpa cedera saat itu terjadi? John diliputi amarah, dan wajahnya berubah panik. Beraninya kau memfitnahku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Plak. Sebelum John sempat menyelesaikan kalimatnya, Harvey mengayunkan tangannya ke wajah John. Tamparan itu berdering tajam dan jelas. Maaf, tapi aku tidak punya waktu untuk membuang waktu denganmu sekarang. Kau sebaiknya memikirkan apa yang harus kau katakan kepada Fabian secepatnya. Dengan itu, Harvey berjalan ke aula leluhur. John menutupi wajahnya, sekarang merah dan bengkak. Dia membeku, terpana karena pergantian peristiwa yang tak terduga, sebelum tertawa terbahak-bahak. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Kita dalam masalah. Harvey pergi ke aula leluhur. Aku tidak bisa menghentikannya. Dia mungkin saja bisa menyelamatkan Fabian. Bisik John panik. Biarkan dia. Lebih baik jika dia mati di sana juga. Suara Scarlett bisa terdengar di sisi lain telepon. Dan jika dia tidak, aku akan mengirim seseorang ke jalannya. Pastikan tidak ada orang dari 4 rumah keluarga Hamilton yang mati. Saat kita akhirnya mengambil kendali atas keluarga, kamu akan mendapatkan bagianmu. Energi Yin bisa dirasakan di udara, memenuhi seluruh aula leluhur dengan niat membunuh. Harvey melihat beberapa penjaga dari Hamilton Residence dalam perjalanannya ke sana, tetapi mereka semua terbaring lumpuh di tanah. Setelah memastikan bahwa mereka tidak sadar dan tidak dalam bahaya maut, dia tidak membuang waktu untuk memasuki aula leluhur. Tampaknya bangunan yang tampak kuno itu dikelilingi oleh cahaya merah tua yang mengancam. Pintu masuknya gelap gulita seperti malam, tanpa cahaya. Itu mengingatkan Harvey pada kehampaan hitam tak berujung yang menelan semuanya utuh. Harvey menyipitkan matanya penuh arti saat dia mempelajari kegelapan. Dia merasa benar-benar terkesan bahwa Fabian berhasil ditipu untuk memasuki tempat berbahaya seperti itu. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah Fabian mati atau hidup saat ini. Bang, bang, bang. Tepat pada saat itu, suara tembakan terdengar dari dalam. Harvey menjadi waspada penuh dan segera bergegas masuk tanpa membuang waktu lebih lama. Di depan, aura beku bisa dirasakan, lebih dingin dari apapun. Dinginnya sedemikian rupa sehingga ruangan itu tampaknya telah jatuh ke dalam es, L2 sudah cukup untuk membuat siapapun menggigil. Di sekitar Harvey, banyak orang tergeletak di tanah di halaman. Mereka hampir tidak hidup. Mereka tampak benar-benar celaka dan celaka, mereka masih dengan keras kepala berpegang teguh pada kehidupan yang mereka sayangi. Harvey menyipitkan matanya saat dia mengamatinya. Mereka tampaknya berjuang untuk merangkak keluar dari aula leluhur, tetapi semuanya terhenti ketika mereka hanya selangkah lagi. Saat Harvey sibuk menyelidiki situasi dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebuah suara lemah memanggilnya dari kejauhan. Tuan York. Harvey segera melirik ke sudut ruangan. Fabian berbaring di dinding dengan punggungnya, tampak benar-benar sedih. Ada beberapa mayat di sekitarnya, banyak di antaranya tampak seperti telah ditembak mati. Harvey berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini, Tuan Hamilton? Fabian batuk darah sebelum menjawab dengan lemah. Aku percaya ular.
Aku datang ke sini karena aku pikir John bisa mengatasi masalah ini. Tapi dia membuat alasan untuk menyelinap pergi setelah memasang mantranya, karena dia merasakan ada yang tidak beres. Dinding hantu. Harvey bertanya, penasaran. Dia merasakan efek halusinogen di udara ketika dia memasuki aula leluhur. Ini mungkin alasan Fabian dan anak buahnya terjebak di dalam. Tidak hanya itu, hantu itu juga sangat ganas. Anak buahku tidak bisa menghadapinya sama sekali. Mereka bahkan saling membunuh karena itu. Fabian ketakutan, karena ancaman hantu itu melampaui imajinasi dan kemampuannya untuk menangani. Bab 2463. Bahkan, dia sangat takut sehingga dia mulai khawatir jika Harvey tidak cukup untuk memperbaiki masalah ini. Tuan York, jika kamu bisa mengeluarkanku dari sini, hidupku adalah milikmu mulai hari ini dan seterusnya. Keluarga Hamilton akan menjadi milikmu untuk diperintah. Memikirkan Harvey tidak bisa menyingkirkan hantu itu membuat Fabian ketakutan. Pada saat itu, satu-satunya keinginannya adalah untuk bertahan hidup. Kita belum keluar dari sini. Harvey dengan tenang berbalik, lalu menggigit jari kanannya. Dari Yuka yang ditinggalkan giginya, darah menetes. Tenang, aku akan mengakhiri ini sekarang. Katanya dengan tenang. Hantu ini benar-benar menakutkan, Tuan York. Kamu tidak bisa menghadapinya dengan mudah. Seru Fabian, takut dan khawatir. Kita harus pergi dulu dan membuat rencana setelah itu. Aku bahkan bisa. Sebelum Fabian bisa menyelesaikan kalimatnya, rahangnya langsung turun dan matanya terbuka lebar tak percaya. Dari jari Harvey muncul setetes namun, itu hanya sesaat. Bayangan merah menghilang dalam sekejap, seperti salju di musim panas. Sama seperti itu, ratapan menakutkan yang mengingatkan pada tangisan bayi segera dibungkam. Bang! Lengkungan peringatan Hamilton Residence di aula leluhur, yang melayang di udara, runtuh ke tanah. Saat itu, seseorang terlihat berlari menuju pintu masuk dari belakang. L2, begitulah cara memperbaikinya. Fabian tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa Harvey akan bisa menyelesaikan masalah dan berhasil di mana John gagal, meskipun John membuat begitu banyak persiapan untuk menekan hantu itu. Begitu cepat pergi. Harvey bergerak cepat, mengejar pria yang melarikan diri. Saat itu, pria itu mempercepat langkahnya dan bergegas keluar lebih cepat. Harvey gigih dan melanjutkan pengejarannya, dan keduanya segera mencapai halaman belakang. Alangkah lebih mengesankannya menjadi Tuan York. Fabian, pada bagiannya, masih membeku di tempat yang sama. Namun, dia dengan cepat menepis keterkejutannya dan berdiri. Dia melihat bahwa pengawalnya tidak lagi terpengaruh oleh halusinogen dan kembali normal, dan menendang mereka bangun sebelum tersandung jalan ke halaman belakang. Di halaman belakang, Harvey terlibat dalam perkelahian dengan lawan. Gerakan Harvey sangat cepat. Hanya dengan satu pukulan, lawannya langsung jatuh ke tanah dan melolong kesakitan, wajahnya terpelintir kesakitan. Namun, Harvey tidak berhenti sampai di situ. Dia meletakkan satu kaki ke depan dan meremukkan kaki pria itu seketika sampai retakan yang menusuk tulang bergema. Retakan. Suara tulang retak mengerikan memenuhi udara. Ah! Lawannya mengeluarkan teriakan kesakitan lagi sebelum akhirnya mengungkapkan penampilannya. Dia adalah seorang pria berkulit gelap yang mengenakan pakaian dari Nanyang. Wajahnya menyerupai monyet, dan bau busuk yang sangat menyengat keluar dari tubuhnya. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari genggaman Harvey, sambil berteriak dalam bahasa Cina yang patah-patah. Sialan! Sialan kau! Kau bajingan! Beraninya kau menghancurkan urusanku. Biarkan aku pergi sekarang. Jika tidak, aku akan mengutuk seluruh keluargamu. Meski telah dikalahkan dengan telak oleh Harvey, pria Nanyang itu tetap angkuh dan galak, tidak mau menyerah. Retakan! Harvey mengabaikan teriakan marah pria itu dan mulai mematahkan kakinya yang lain. Ah! Pria Nanyang itu berteriak lagi. Rasa sakitnya sedemikian rupa sehingga dia mengejang dan berguling-guling di tanah, keringat dingin membasahi punggungnya yang menggigil. Bab 2464
Keganasan dalam tatapannya berubah menjadi teror. Tidak pernah dia menyangka Harvey begitu tegas. Harvey bahkan tidak ragu untuk menyakitinya. Sekarang, Fabian dan anak buahnya telah menyusul Harvey. Mereka muncul di belakangnya, kecemasan tertulis di wajah mereka. Fabian membeku ketika dia melihat pria Nanyang di bawah kaki Harvey. Brandon Moreno. Dia bergumam secara naluriah, terkejut. Harvey melirik Fabian. Kamu kenal orang ini, Tuan Hamilton. Dia dari geng Nanyang. Dia cukup berkarakter di Hong Kong, tapi kenapa dia ada di sini? Geng Nanyang adalah organisasi dunia bawah yang didirikan di Hong Kong. Geng itu bahkan bisa menyaingi geng Brewwood sampai batas tertentu. Mereka berhati-hati dalam tindakan mereka dan dikenal sangat jahat, sehingga bahkan geng Brewwood tidak berani mengganggu mereka. Dengan demikian, geng Nanyang sangat terkenal di Hong Kong. Ada banyak kesempatan di mana beberapa elit akan membayar mereka suap hanya untuk menghindari menjadi target mereka. Bahkan jika korban geng Nanyang berhasil selamat, mereka akan dibuat kotor oleh geng tersebut. Harvey mengamati Brandon dengan tenang. Setelah beberapa waktu, dia berkata dengan lembut. Jika aku tidak salah, dialah yang membawa hantu ke aula leluhurmu. Pria ini adalah penyebab semua masalah keluargamu. Kebingungan Fabian berubah menjadi kemarahan begitu dia mendengarnya. Segera, dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan moncongnya ke kepala Brandon. Kau bajingan. Beraninya kau mencoba berkomplot melawan keluarga Hamilton. Apakah kau memiliki keinginan mati? Aku tahu kau raja judi, Fabian. Gelarmu mungkin mengesankan, tapi apakah kau punya nyali untuk membunuhku setelah mengetahui bahwa aku dari geng Nanyang? Jika kau membunuhku, sisanya akan membantai seluruh keluargamu. Bahkan jika kau melepaskanku, aku akan membuatmu membayar kakiku yang patah. Kau akan mati karena berani melawan geng Nanyang. Brandon sekarang tidak lebih baik dari seorang tahanan, tertangkap dan tidak dapat melarikan diri. Namun dia tetap sombong dan masih mencoba mengancam Fabian untuk tunduk, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari kesulitannya saat ini. Jika kau ingin keluargamu aman, lebih baik kau bunuh bocah ini sekarang. Brandon menuntut, menunjuk Harvey dengan keras. Jika kau melakukannya, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kami dari geng Nanyang akan melakukan seperti yang dijanjikan, Fabian. Biarkan aku memberitahumu. Bang! Brandon tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya ketika Fabian menarik pelatuknya. Darah menyembur keluar dari yuka tembak yang tergores di dahi Brandon. Saat dia terbaring sekarat, ekspresi kaget dan ngeri mewarnai wajahnya. Matanya melebar karena tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani menyakitinya setelah mengetahui bahwa dia berasal dari geng Nanyang. Harvey menatap mata Fabian, agak tercengang. Betapa kejamnya. Sisi tanpa ampun rubah tua yang tampaknya lembut ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Harvey. Namun, Harvey mengerti bahwa Fabian menarik pelatuknya bukan karena dia kurang belas kasih, tetapi untuk menunjukkan pengabdiannya kepada Harvey. Membunuh anak kecil seperti Brandon tidak berarti banyak di mata Harvey, tapi ketegasan Fabian cukup memuaskan Harvey. Tidak buruk. Harvey menepuk bahu Fabian, penuh kekaguman. Karena kamu begitu tulus, aku harus melakukan hal yang sama. Bakar aula leluhur sebelum siang hari. Lalu, bawa ekskavator ke sini. Aku akan menyelesaikan semua masalahmu setelah itu. Fabian tercengang dan membeku, ketakutan. Seandainya dia tidak bertindak seperti yang dia lakukan, atau mungkin mengkhianati Harvey karena takut, dia akan mati bahkan tanpa mengetahui alasannya. Maka, Fabian menelan seteguk air liur dan mengangguk dengan antusias. Aku akan mendengarkan perintahmu, Tuan York. Pada saat ini, dia memiliki kepercayaan penuh pada Harvey. Segera, Fabian mengumpulkan beberapa pria untuk membakar aula leluhur. Seluruh tempat terbakar dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia memanggil ekskavator. Harvey berdiri di atas reruntuhan, mempelajari sekelilingnya dengan mata menyipit. Kemudian, dia berjalan ke tempat di mana langit-langit berada dan melambaikan tangannya ke Fabian.
Bab 2465. Gali di sini. Fabian enggan, terutama ketika ini adalah tanah terbaik keluarga Hamilton. Namun, dia mendengarkan Harvey dan memberi isyarat agar ekskavator melakukan pekerjaan itu. Batu bata biru di tanah semuanya digali, meninggalkan lubang yang segera tumbuh lebih besar dan lebih dalam. Setelah beberapa saat menggali, lubang itu menjadi hampir 16 kaki dalamnya. 1 jam kemudian, seseorang berteriak. Kami menemukan sesuatu. Di dalam lubang itu terdapat banyak tulang yang merupakan milik manusia dan hewan. Ada peti mati baru yang ditempatkan di tengah, tampak seperti baru saja dikubur di sana beberapa hari yang lalu. Tepat pada saat itu, aliran energi yin yang kuat menyebar ke seluruh udara. Mereka yang berdiri di dekat lubang mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa, kepala mereka berputar. Mereka terhuyung-huyung lemah, hampir pingsan. Pemandangan itu mengejutkan Fabian dan anak buahnya. Tak satu pun dari mereka membayangkan akan ada ruang sebesar itu di bawah aula leluhur, dan dengan peti mati baru yang terkubur di dalamnya untuk Booth. Orang itu pasti menyimpan hantu di sini. Hamilton yang hilang semua harus ada di sini juga. Penjelasan tenang Harvey membuat Fabian linglung. Pada titik ini, penalaran ilmiah keluar dari pertanyaan. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya menyuarakan pertanyaan. Jadi, bagaimana kita harus menghadapi ini, Tuan York? Bang! Harvey melompat ke dalam lubang dan menendang peti mati terbuka. Dia menggigit jarinya, membiarkan setetes darah keluar, yang kemudian dia jentikkan ke dalam peti mati. Setelah itu, dia melompat kembali ke permukaan dan berkata, "Bakar semuanya. Kalau begitu, cari beberapa biksu untuk melantunkan doa bagi almarhum." Sementara itu, di dalam gedung yang tampak barat di Hong Kong, seorang wanita yang mengenakan pakaian tradisional berlutut di depan sebuah tugu peringatan, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Tiba-tiba, retakan keras bisa terdengar. Tablet itu segera hancur berkeping-keping. Dia membeku, tertegun, sebelum kembali sadar dan mengangkat teleponnya untuk memutar nomor. Pergi sesuai rencana. Dari sisi iain telepon, terdengar suara seperti binatang buas. Panggilan itu segera berakhir. Wanita itu memejamkan matanya perlahan, ketidakpastian mewarnai wajahnya. Harvey tidak punya niat untuk tinggal di kediaman Hamilton lebih lama lagi setelah dia selesai menangani masalah hantu mereka. Harvey tidak perlu mengerahkan upaya ekstra untuk berurusan dengan John, Scarlett, atau preman mereka. Dengan cara Fabian bekerja, Harvey yakin yang pertama akan membuat mereka semua membayar mahal. Selain itu, Harvey sudah mengetahui bahwa John dan Scarlett bekerja untuk Vince. Apakah John dan Scarlett bisa tetap hidup atau dibunuh dengan kejam oleh Fabian? Keduanya kini akan menjadi duri yang mengganggu hubung Vince dengan keluarga Hamilton. Harvey tidak punya niat untuk berurusan dengan duri itu. Sebaliknya, dia ingin itu menyakiti kedua belah pihak lebih dalam. Hampir tengah hari ketika Harvey meninggalkan Hamilton Residence, Joanna memarkir Ferrari 488 miliknya di depan Hamilton Residence. Ketika dia melihat bahwa Harvey tidak terlihat, dia hanya menunggu dengan sabar. Sekarang, semua energi yin yang menyelimuti tempat itu telah menghilang. Tempat itu penuh dengan kehidupan, seperti rumah besar yang sebenarnya. Joanna mengamati mansion di depan. Dia terlihat lebih cantik dari biasanya, dengan sengaja mendandani dirinya sendiri. Ketika dia melihat Harvey, dia menunjukkan senyum malu-malu. Kamu benar-benar mengesankan, Tuan York. Menurut intelku, orang di balik insiden itu adalah Scarlett Leitol. John Surrey adalah orang yang melakukan misi itu. Tujuan mereka sederhana. Mereka ingin Fabian mati agar bisa mengendalikan keluarga Hamilton. Keluarga itu masih memiliki 3 lencana kasino, jadi mereka pada dasarnya menguasai setengah dari Las Vegas. Jika Scarlett berhasil mengambil alih keluarga Hamilton, Vince tidak perlu khawatir tentang masalah keuangan di masa depan. Jadi, apakah itu benar-benar dia? Harvey membuka pintu mobil dan masuk ke dalam, merenungkan situasinya. Bab 2466.
Kamu bilang Scarlett bekerja untuk Vince. Apakah kamu punya bukti kuat? Lagi pula, bukankah dia dari kuil 5 kebajikan? Kenapa dia bekerja untuk Vince? Yoanna memberikan senyum hangat kepada Harvey. Dibandingkan dengan penampilannya yang dingin dan jauh seperti biasanya, dia tampak seperti mawar yang sedang mekar. Pemandangan itu sangat indah, bisa menggerakkan hati. Scarlett adalah seorang wanita, dan salah satu yang termasuk dalam kuil 5 kebajikan pada saat itu. Dia memulai perlahan. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, itu normal baginya untuk jatuh cinta begitu dia bertemu pria seperti Vince saat dia tiba di Hong Kong. Tidakkah menurutmu begitu? Kamu mengatakan bahwa Vince menjual tubuhnya. Kecurigaan dan keheranan tertulis di seluruh wajah Harvey. Yoanna mengangguk sebelum menggunakan teleponnya untuk mengirim foto Vince ke Harvey. Bagaimanapun, dia memang memiliki kualitas pria simpanan. Harvey menyalakan ponselnya dan memperbesar gambarnya. Latar belakang gambar itu adalah pesta kembang api malam tahun baru di Victoria Harbour. Scarlett sedang meletakkan kepalanya di bahu seorang pria tinggi dan tampan, bibirnya tersenyum tergila-gila. Harvey mengamati gambar itu sebentar, lalu berkata pelan. Jadi Scarlett terpikat hanya dengan penampilannya saja. Tentu saja tidak. Bagaimana jika ada juga gelar putri di keluarga York yang dipertaruhkan? Harvey terkejut. Dia terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Vince adalah pria yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bukan saja dia kejam dan tegas, dia juga tanpa ampun bahkan pada dirinya sendiri. Dia akan pergi sejauh menggunakan gelar putri sebagai alat tawar-menawar. Jelas, dia mampu melakukan apa saja. Yoanna menyalakan Ferrari dan berkata. Tapi aku pikir dengan cara Vince melakukan sesuatu, Scarlett tidak akan memiliki gelar itu dalam waktu dekat. Meskipun Scarlett memiliki keterampilan dan status untuk itu, dia hanyalah murid biasa dari kuil 5 kebajikan. Vince tidak akan menemukan seseorang seperti dia yang layak menyandang gelar itu. Dia kemungkinan besar hanya mempermainkannya saat ini. Aku pikir maiden legendaris, T.L. Leitol, adalah target sebenarnya. Nona dari kuil 5 kebajikan, T.L. Leitol. Harvey mengulangi nama itu, merenung. Nama dan gelar yang menyertainya sudah cukup untuk membuktikan arti penting T.L. Baiklah, Tuan York. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Mari kita bicara tentang kita. Yoanna tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, membuat Harvey tersenyum manis. Tentang kita. Harvey membeku, sedikit bingung. Dia tidak bisa melihat niat Yoanna. Wajah cantik Yoanna terpancar dengan rasa malu yang manis saat menginjak pedal. Setelah kamu pergi tadi malam, aku berpikir. Aku bertanya-tanya, bagaimana keluarga Mendoza bisa menjaga kereta perang sepertimu di sekitar. Jika kamu bisa merasa nyaman di sekitar kami juga akan merasakan hal yang sama. Setelah memikirkannya sebentar, aku menemukan solusi. Saat dia berbicara, Harvey membuka sebotol air di dalam mobil dan menyesapnya. Apa solusimu? Ceritakan padaku. Aku sudah melakukan penelitianku. Soalnya, aliansi paling berbahaya di dunia adalah aliansi kepentingan. Kata Yoanna, terlihat sangat serius. Saat ada benturan kepentingan, aliansi seperti itu pasti akan runtuh. Namun, aliansi kekuatan juga tidak terlalu solid. Bahkan jika Mendoza mengorbankan segalanya untuk melayanimu, kamu mungkin tiba-tiba berhenti mempercayai kami suatu hari nanti. Bahkan mungkin ada kemungkinan keluargaku tunduk pada kekuatan yang lebih kuat. Yoanna melanjutkan, menggambarkan pikirannya dengan sangat rinci. Bab 2467. Harvey mengangguk. Poin-poinnya sangat masuk akal. Yoanna terus menginjak pedal, mengendarai Ferrari keluar dari distrik Arkben Villa dan menuju pantai barat di sebelah laut. Pada saat yang sama, dia menurunkan jendela untuk menikmati angin sepoi-sepoi dan menenangkan dirinya. Jadi, aku sudah melalui solusi ini sepanjang malam. Serunya. Tuan York, mengapa kamu tidak memiliki aku? Biarkan aku menjadi nyonyamu. Harvey segera membeku, terdiam.
Pikirannya menjadi kosong karena syok. Topik pembicaraan mereka telah mengarah ke titik yang tidak pernah dia duga. Apa yang kamu katakan? Wajah lembut Yohana menjadi hangat saat dia melamarnya. Aliansi yang paling dapat diandalkan adalah melalui pernikahan. Jika kamu menjadikanku milikmu, kamu dapat menaruh semua kepercayaanmu kepadaku dan seluruh keluargaku. Beri aku anggukan saja. Aku akan menyerahkan diriku padamu. Malam ini. Puff. Harvey sangat terkejut sehingga dia meludahkan semua air ke mulutnya saat itu juga. Secara naluriah Yohana menghentikan mobilnya, membelokkannya ke sisi jalan. Swosh, swosh, swosh. Hampir pada saat yang sama, 3 anak panah dengan kilatan biru muncul dari bukit di depan mereka, mendarat tepat di jalan hanya beberapa inci dari mobil. Jika bukan karena Yohana menghentikan mobilnya, anak panah itu akan menembus Harvey dan membunuhnya saat itu juga. Seorang pemanah. Harvey bereaksi dengan cepat. Dia tidak mengharapkan siapapun untuk menggunakan senjata primitif seperti itu di zaman sekarang ini. Dia segera melompat tepat di depan Yohana untuk melindunginya dan meraih kemudi. Dengan tubuh lembut Yohana dalam pelukan Harvey, dia bisa mencium aroma manisnya. Sayangnya, keadaan darurat menghalanginya untuk menikmati semua itu. Injak gasnya. Seru Harvey. Yohana langsung pulih dari keterkejutannya dan sadar kembali. Dia menginjak pedal sementara Harvey menahannya dan mengemudikan mobil dengan gerakan zigzag. Swosh, swosh, swosh. Serangkaian anak panah lainnya mengarah tepat ke arah Ferrari. Dengan Harvey di kemudi, dia berhasil menghindari semuanya. Kemudian, mobil melayang tepat ke tebing di depan. Full wash. Rentetan panah merobek langit sebelum menutupi seluruh bagian depan dan belakang tebing. Jika Harvey lebih lambat, dia dan Yohana akan dipenuhi anak panah. Tetap di sini dan jaga dirimu tetap aman. Aku akan kembali setelah beberapa saat. Kata-kata Harvey segera meredakan ketegangan canggung di antara keduanya. Tanpa membuang waktu, Harvey melompat keluar dari jendela mobil dan berguling tepat ke dalam hutan sebelum menghilang. Yohana segera sadar dan beraksi. Lagi pula, dia bukan gadis yang sedang dalam kesusahan. Dia segera mengeluarkan senjatanya, tetap waspada terhadap musuh potensial. Di sebuah bukit 300 kaki jauhnya. Seorang pria parubaya dengan topi bambu mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Harvey telah menghilang. Pria itu memegang panah dengan sekeranjang anak panah yang tampak kuno tersampir di punggungnya. Dia hampir melewatkan setengah dari anak panah. Melihat lebih dekat, jelas bahwa pria ini tidak setinggi itu. Tingginya hanya sekitar 5,2 kaki, tetapi lengannya sangat panjang dan kurus. Setelah memastikan bahwa Harvey tidak ada di sekitar, dia menyimpan panahnya dan berbelok ke kanan ke hutan bakau. Sebagai seorang pembunuh berpengalaman, dia tahu bahwa aturan terpenting adalah berlari sejauh mungkin jika dia meleset dari sasaran. Dia memiliki keyakinan bahwa Harvey tidak akan dapat menemukannya. Namun, dia tidak bisa mengambil risiko. Bahkan sedikit peluang akan berbahaya. Selain itu, fakta bahwa dia bahkan tidak bisa mendaratkan satu tembakan pun pada Harvey membuatnya gelisah. Bab 2468. Biasanya, dia hanya membutuhkan satu anak panah untuk menghabisi sasarannya. Sekarang dia telah gagal membunuh Harvey, dia harus keluar dari tempat itu sesegera mungkin. Dia percaya bahwa ketika dia keluar dari hutan dan berbaur dengan turis yang bermain di tepi pantai, tidak ada yang akan melihatnya. Meretih. Di luar semakin gelap, dan hutan dikelilingi oleh kabut tebal. Di langit, awan bergerak perlahan. Mereka kadang-kadang akan menutupi cahaya kabur, menyelimuti seluruh hutan dengan kegelapan yang menakutkan. Tepat ketika pemanah hendak keluar dari hutan, dia tiba-tiba berdiri diam dan tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, dia mendengar suara samar seseorang menginjak daun yang layu. Suaranya tidak terlalu terdengar, juga langkah kakinya tidak cepat. Tapi karena itu adalah satu-satunya suara yang bisa terdengar di seluruh hutan, suara itu terdengar nyaring dan jelas. Mata pria itu dengan panik berkedut, dan dia segera mengeluarkan parang pendek.
Tatapannya mendarat di pohon di depannya. Siapa di sana? Teriaknya, agak panik. Apakah kau dari geng Nanyang? Aku tidak menyangka kau akan muncul secepat itu setelah aku menyingkirkan Brandon. Kau bekerja sangat cepat. Mengesankan. Harvey melompat turun dari pohon, tertawa dengan tenang. Jadi kau benar-benar dari geng Nanyang kan? Harvey menyeringai, menyeka tangannya dengan beberapa tisu dari sakunya. Gerakan sederhana Harvey sudah cukup membuat pria ini menyipitkan matanya cemas. Dia bisa merasakan perasaan takut yang tak terkatakan saat menghadapi Harvey. Dia tahu bahwa seseorang yang bisa membunuh Brandon bukanlah orang biasa, tetapi dia tidak pernah mengira Harvey akan sebaik ini. Harvey tidak hanya berhasil mencari tahu di mana dia berada, tetapi Harvey juga mengejarnya dan menghentikannya. Dia kuat. Apa? Kau tidak mau bicara? Harvey tersenyum. Apakah kau bisu? Pria dari geng Nanyang menyipitkan matanya pada Harvey dengan tatapan dingin, menatap Harvey lama sebelum akhirnya berbicara. Sepertinya info kami benar. Kau memang membunuh Tuan Muda Moreno. Geng Nanyang sudah menerima informasi yang ditangani Brandon. Orang yang paling mungkin melakukannya mungkin adalah Harvey, yang bertanggung jawab untuk menimbulkan cukup banyak masalah di Hong Kong dan Las Vegas. Karena itu, pemimpin geng memutuskan untuk membunuh Harvey daripada membiarkannya pergi, meskipun Harvey ternyata salah sasaran. Pemanah itu kemudian dikirim untuk membunuh Harvey dan membersihkan reputasi buruk geng Nanyang. Terlepas dari semua ini, pemanah tidak menyangka bahwa Harvey akan mengakui pembunuhan dengan begitu mudah tanpa perlu interogasi menyeluruh. Efisiensimu sedikit di luar dugaanku. Aku tidak menyangka kau akan menemukanku di sini secepat itu. Fabian adalah orang yang membunuh Brandon, tetapi Harvey masih menjadi penyebab kematian Brandon. Karena itu, Harvey tidak dapat diganggu untuk menyangkal klaim tersebut. Sepertinya ada seseorang yang menarik tali di belakangmu. Bagaimana dengan ini? Katakan padaku nama bosmu dan berlututlah padaku, dan aku akan membiarkan ini berlalu. Aku akan berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi, dan kita berdua bisa berpisah. Bagaimana kedengarannya? Harvey tersenyum, bertindak seolah-olah dia sedang mencoba untuk mengubur kapak. Pemanah itu membeku setelah mendengar kata-kata Harvey, terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka Harvey akan begitu santai. Namun, mereka yang berasal dari geng Nangang biasanya akan memanfaatkan yang lemah. Ketika dia melihat Harvey menyerah, dia tertawa dingin. Bab 2469. Hidup untuk hidup. Mata ganti mata. Bagaimana kau bisa tidak memahami logika sederhana seperti itu? Karena kau telah membunuh Brandon, kau harus membayar dengan nyawamu sendiri. Selain itu, kami dari geng Nanyang akan menyerang seluruh keluargamu jika kau membunuh salah satu dari kami. Aku melewatkan tembakanku hari ini, Harvey. Aku berencana membiarkanmu hidup beberapa hari lagi sebelum membunuhmu. Tapi aku tidak mengira kau akan datang sendiri. Baik untukku. Aku akan berurusan denganmu sekarang dan keluargamu nanti saat aku sampai di Mordu. Pemanah tahu bahwa Harvey kuat, tetapi dia tidak punya niat untuk mundur setelah menabrak Harvey. Dia ingin membuat Harvey ragu, dan mencoba mengancam Harvey dengan keluarga Harvey. Harvey mengangkat bahu, tidak peduli. Sejujurnya, aku tidak terlalu tertarik untuk membunuh bocah sepertimu. Tapi jika kau terus bersikeras mengancam keluargaku. Dia memulai dengan tenang. Harvey melirik parang pemanah. Kalau begitu aku tidak keberatan mengambil kepalamu sebagai hadiah untuk geng Nanyang. Apakah begitu? Kita harus melihat apakah keahlianmu melebihi kemampuanku. Pemanah itu mundur 2 langkah dan mengayunkan tangan kirinya, memperlihatkan parang yang lebih pendek. Kedua parangnya berkilauan dengan warna biru yang menyeramkan, bilahnya dilapisi dengan racun. Harvey, bagaimanapun, hanya tertawa melihat pemandangan itu. Kalian benar-benar sekelompok pengecut. Kalian tidak pernah merasa aman tanpa senjata yang dilapisi racun, bukan? Dilihat dari penampilanmu, kau tidak terlihat seperti bukan siapa-siapa. Sebutkan namamu.
Aku bahkan akan datang mengunjungi makammu tahun depan pada hari yang sama. Ekspresi pemanah berubah lebih dingin dari es. Kau harus tahu bahwa semua orang yang tahu namaku mati, Harvey York. Semburnya mengancam. Karena kau sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Namaku Dom Moreno. Aku pembunuh nomor 1 Nanyang. Ketertarikan Harvey bangkit. Apakah benar-benar mengesankan dijuluki sebagai pembunuh nomor 1 di tempat kecil seperti Nanyang? Aku mendengar negaramu diinjak-injak seperti anjing oleh Thailand. Keterampilan apa yang kau miliki untuk disebut sebagai pembunuh nomor 1 di tempat yang membosankan seperti Nanyang? Dom mendesis dingin. Aku tahu bahwa Nanyang adalah negara yang cukup tandus, tetapi kami masih memiliki pertempuran sengit melawan negara Ha di perang sebelumnya. Thailand bahkan tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Itu benar. Harvey mengangguk sambil tersenyum. Omong-omong, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Kalian penduduk Nanyang mengira kalian bisa menyerang negaraku dengan bantuan Amerika. Akulah yang berurusan denganmu bersama anak buahku. Aku ingat pria yang memimpin kelompok dari Nanyang memiliki gelar Dewa Perang Moreno. Gelar yang bagus, tapi dia tidak sekuat itu. Dia mati setelah hanya menerima 1 tamparan di wajahnya. Benar, pria itu juga menggunakan 2 parang pendek. Siapa dia? Saudaramu. Siapa kau? Kengerian mewarnai wajah Dom saat mendengar kata-kata Harvey. Tidak banyak yang menyadari hal itu, bahkan di Nanyang. Sebelumnya, Dewa Perang Moreno adalah satu-satunya dewa perang generasi muda di Nanyang. Dia juga merupakan senior Dom. Namun, dia mengorbankan hidupnya selama pertempuran melawan negara Ha. Dikatakan bahwa lawannya adalah seorang pemuda. Pemuda itu kemudian akan menjadi legenda hidup di seluruh kekuatan militer negara Ha. Bab 2470. Bagaimana kau tahu semua ini? Apakah kau dari SWAT Camp? Tidak, kaulah yang membunuh seniorku. Wajah ketakutan Dom tenggelam saat keringat dingin membasahi punggungnya. Jika Harvey benar-benar legenda terkenal itu, Dom pada dasarnya sedang menggali kuburnya sekarang. Aku tidak percaya padamu. Ketakutan memenuhi Dom, membuatnya bingung. Dia mengertakkan gigi dan menerkam Harvey dengan semua keberanian yang bisa dia kumpulkan. Swiss, Swiss, Swiss. Dia mengayunkan kedua parangnya, mencoba mendaratkan pukulan di atas Harvey. Percikan perak menembus udara saat bilahnya bergerak. Harvey maju selangkah dan mengayunkan tangan kanannya. Tepat sebelum dia mendaratkan tamparan di wajah Dom, Dom menggunakan teknik jembatan besinya untuk bersandar ke belakang, secara efektif menghindari tamparan itu. Fuwoosh. Meskipun Dom berhasil menghindari serangan Harvey, dia merasakan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Ketika dia berdiri kembali, darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh wajahnya telah berubah menjadi warna merah yang tidak normal, dan seluruh tubuhnya tampak mengerikan. Seperti yang diharapkan dari pembunuh nomor 1 Nanyang. Kau cukup bagus. Harvey menatapnya dengan kagum. Sejak awal karirnya, sangat jarang menemukan seseorang yang bisa menghindari tamparannya. Dom ternyata jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Harvey. Harvey terus bergerak maju tanpa mengubah ekspresinya, seolah-olah dia hanya bermain kucing dan tikus daripada bertarung sampai mati. Bang, bang, bang. Dom melemparkan parang di tangan kanannya dan mengeluarkan senjata api, segera menarik pelatuk ke arah Harvey. Memang, dia berhak menjadi pembunuh nomor 1 Nanyang. Dia sangat mahir dengan senjata api. Semua peluru terkunci di setiap titik pelarian Harvey. Terlepas dari keterampilan Dom yang menakutkan, Harvey bahkan tidak terpengaruh dari jarak jauh. Dia akan tinggal di satu tempat sebentar dan menghindari peluru tepat pada waktunya sebelum terus bergerak maju. Bang, bang, bang. Wajah Dom berulang kali berubah saat melihat Harvey terus menghindari serangannya. Dengan jentikan tangannya, peluru membentuk satu garis ke kanan dan mengarah tepat ke Harvey. Dom cepat, dan bidikannya akurat. Itu adalah prestasi yang cukup mengesankan. Harvey terus bergerak maju, wajahnya tanpa ekspresi saat dia melompat menjauh dari deretan peluru pada saat yang paling penting.
Keahliannya sedemikian rupa sehingga membuat Dom ketakutan. Dom mundur ke belakang, sambil dengan panik menarik pelatuknya tanpa memperhatikan teknik atau bidikan. Tiba-tiba, klak. Suara keras tertangkap telinganya dan dia menyadari bahwa senjata api itu benar-benar macet. Wajah Dom menjadi pucat, dia tahu dia telah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Harvey. Harvey memanfaatkan momen ini untuk melemparkan pukulannya ke wajah Dom. Saat pukulan Harvey mendekati Dom, Dom bisa merasakan niat membunuh yang ganas ditujukan padanya. Seolah-olah pukulan itu adalah satu-satunya yang ada di dunia ini, menghentikan pembunuh nomor satu Nanyang untuk menghindarinya. Dia hanya bisa secara naluriah mengangkat senjatanya untuk menghentikan serangan Harvey. Bang! Harvey tidak memperlambat pukulannya, yang mendarat tepat di senjata api. Tubuh Dom bergetar karena benturan, dan dia tersandung ke belakang. Pada saat yang sama, Harvey mengubah pukulannya menjadi tamparan dan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Plak! Dom tidak punya waktu untuk menghindari serangan itu dan tubuhnya langsung terlempar. Ketika dia mendarat kembali di tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia mencoba berdiri, tetapi tiba-tiba, merasakan gelombang kekuatan menyelimuti tubuhnya. Dom segera jatuh berlutut, kakinya terbanting ke tanah. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Keputusasaan menyelimuti dirinya. Sekarang, dia yakin bahwa dia telah berpapasan dengan pria legendaris itu. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Harvey maju selangkah dan menendangnya ke tanah.